Nggak ikut sih kemarin. Itu apa, Curug apa teh? Curug Cikawa. Oh, Cikau. Itu emang belum terjamah atau gimana? Udah sih, udah kejamah, cuman nggak begitu banyak pengunjung. Terus ditambah juga water trekking, seru dah pokoknya dah buat video konten mah. Oh, Cocok. mantap ya? Iya. Emang belum terjamah juga kali ya? Iya, sepi lah, masih sepi pengunjung. Paling juga kalaupun ada juga pengunjung juga cuman sekitar 2-3 rombongan. Oh. Iya. Cuman ya gitu, kita harus start dari pagi itu. Nggak bisa berangkat siang. Nah, Bang, lu kan sering main ke ini nih, alam ya, camping atau apa, ke air terjun, curug gitu. Ya. Biasanya kalau main ke alam-alam gitu ada pengalaman apa sih gitu? Ya kalau pengalaman sih banyak ya. Ya intinya salah satunya ya kalau misalkan kita naik ke gunung nih, ya pengalaman nggak cuman dari segi estimasi waktu aja gitu kan, tapi ada juga yang misalkan dari kondisi fisik, Betul, yang harus kayak diperhatikan gitu lah. ya. Ya itu pengalaman. Jadi terus juga nggak cuman itu aja, banyak lah kayak semacam nih kita manajemen packing Oh, itu harus kita juga. maksudnya pengalaman di luar kayak gitu, hal-hal yang inilah mistis, ada gak? Pernah ngalamin nggak? Pernah ngalamin. Oh. Gitu ya, ada beberapa lah yang mungkin bisa kita sharing nih, gitu kan, kejadian-kejadian kayak gitu. Ada yang di Gunung Gede, Oh, ada yang di depan Curug Batu Hideng. Itu lokasinya tuh di Cibuluh, Cibulu. daerah Malasari. Lokasinya di situ. Nah, hal mistis apa yang lu alamin tuh Bang, pada saat itu? Kalau yang di Gunung Gede sih awalnya ya, dulu itu kan masih bebas ya, kita mau berapa malam juga masih Oh, bebas lah intinya. Peraturannya belum ketat ya? Ya peraturan belum ketat, terus ditambah juga yang penting kan apa ya, logistik memadai lah gitu Iya. kan. Misalkan kita mau 3 malam 4 malam, yang penting kita logistik gitu kan, Disesuaikan ya? disesuaikan aja sih sebetulnya gitu. Nah itu kejadian tuh kita naik berempat. Itu kita naik hari Kamis otomatis malam Jumat kan. Iya. Ya pengalaman sih bener-bener ekstrim banget sih itu sebetulnya. Gimana ya, ya nggak perlu, jangan dicontoh ya, maksudnya Iya. saya nih sama teman-teman saya nih naik tuh keadaan posisi mabuk. Oh iya. Itu Anak muda ya? ya dulu lah. Zaman-zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Ya intinya jangan dicontoh lah, yang Iya. intinya ya nggak baik lah itu mah intinya. Dan itu pun juga jadi jadi Pelajaran ya? pelajaran, terus jadi pengalaman kita juga gitu Benar. kan. Ya intinya kita kalau namu ke rumah orang otomatis harus sopan dong. Betul. Nggak mungkin Iya. sembarangan Jaga kayak sikap gitu. lah ya. Ya intinya ke situlah. Nah itu kita mulai pendakian tuh di sekitar pukul 14. Jadi sekitar jam 2 siang lah ya kita mulai pendakian. Dan ya malum lah gitu kan, yang namanya lagi kondisi Ya. mabuk, minum minuman kayak gitu ya, kita juga secara pendakian juga jalannya juga slow gitu kan, nggak terlalu diburu-buru lah gitu kan. Karena itu kita naik tuh beberapa kali ngecamp gitu kan, kalau nggak salah itu. Jadi kita pertama kali ngecamp tuh di pos sekretariat yang dulunya itu masih bangunan dari bahan batang kelapa. Kalau sekarang kan udah rapi ya? Udah rapi lah gitu kan. Nah itu kita juga benar-benar nyantai. Kita sore di situ sampai sore, nggak lama hujan gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah kita ngecamp, karena emang ya itu tadi belum ada peraturan 2 hari 1 malam gitu kan.
dulu kan masih bebas, ya udah saking bebasnya itu kita nyantai, kita ngecamp dulu di situ gitu kan. Dan kejadian tuh setelah maghrib kita kejadian, kita intinya kita masak di situ, masak ya Indomie rebus lah gitu kan, masak Indomie rebus. Terus di depan tuh banyak kebun warga lah gitu kan, kayak semacam wortel, sawi, kayak gitulah, kebun sayuran lah gitu kan warga. Ya intinya sih apa ya, kita remaja, ya kenalan remaja kayak gitulah, tanpa disadari lah gitu kan. Ya kita main ambil aja ibaratnya kita kayak ini modal juga kali ya pada saat itu ya. Iya. bisa dibilang apa ya, maling lah gitu kan ya. Ya udah kita ambil sayuran itu, kita jadi bahan buat menu tambahan Indomie rebus itu gitu kan, buat topping-toppingnya ya. Ya gimana nggak mantep kan, cuaca hujan. Ya udahlah kita masak, akhirnya kan makan. Terus beres makan juga kita sambil ngobrol-ngobrol dulu, ngopi. Terus ya itulah kita tambah minum-minum gitu kan, mabuk gitu kan. Terus sampai akhirnya ya mungkin kita juga di situ tuh benar-benar ngobrol cuman kita doang berempat gitu kan. Nah, sorry dipotong nih. Pada saat camping pendaki udah rame kayak zaman sekarang apa belum? Oh, masih sepi ya? Masih sepi dulu, masih enak lah, masih sejuk gitu kan. Masih, kalau sekarang kan mungkin udah paciweh ya, bukan paciweh lagi kali ya. Kalau sekarang tuh bisa jadi kalau ngelihat dari media-media sosial, apalagi di weekend gitu kan, pendakian untuk ke Gunung Gede Pangrango tuh pasti macet. Udah kayak pasar malam ya. Nah itu, jadi gimana, saking antusiasnya mungkin mereka ya. Ya itulah pengalaman. Nah dimulailah dari situlah kejadian-kejadian mistis itu gitu kan. Hal yang negatif tuh ada aja terus gitu kan. Sampai akhirnya ya mungkin mereka terganggu kali ya, mungkin dengan ketawa-ketawa kita yang sampai terbahak-bahak lah gitu kan, obrolan yang nggak jelas gitu kan, ngalir ngidul gitu kan. Terus sampai akhirnya kita juga main kartu domino. Waktu itu main domino, kita di dalam tenda karena emang posisi hujan kan gitu. Terus tanpa sadar ini awal mula tuh yang ngelihat itu temen, karena temen yang secara pandangan dia yang langsung keluar pintu gitu, pintu tenda gitu kan pandangannya. Dan di situ kata temen tuh ada mata dua gitu kan, ada mata dua. Jadi cerita ini tuh sebenarnya apa ya, kita sharingnya itu setelah pendakian ya, gitu kan. Jadi kata temen tuh ngelihat mata dua, terus nggak lama dari sekian menit atau berapa menit lah gitu ya, giliran saya yang diliatin mata dua itu tuh. Terus semuanya akhirnya pada ngeliat tuh. Ya udahlah, pada ngeliat semua kan beralasan capek katanya, beralasan tidur. Kita tidur, ya udah sampai akhirnya benar-benar nggak tahu kenapa dari kita semua tuh nggak ada yang berani buat keluar satu. Terus bahkan juga jangankan keluar lah gitu kan, buat ngebangunin aja juga nggak ada yang berani gitu. Jadi ternyata itu kita tuh nggak pada tidur, ketakutan gitu kan. Nah itu di tengah-tengah malam juga banyak gangguan juga sih sebetulnya. Ya kayak semacam tenda di goyang-goyangin lah, terus tenda kita juga di sekeliling ini kayak ada tangan nempel gitu kan. Gede ukuran? Nggak jelas tuh gedenya segimana, yang kayak bener-bener ada yang nempel aja gitu. Tenda tuh sekeliling gitu kan, ngelilingin aja terus dia. Oh, ada yang mainin tenda tangan gitu. Ada merinding juga ya kan, kayak gitu. Terus ya udah terus sampai benar-benar di hari subuh bahkan tetap diganggu terus gitu tuh.
tenda tuh bener-bener digoyang-goyangin aja terus itu. Tapi sosoknya kelihatan atau sebatas suara-suara gitu kan? Kalau untuk sosok kita sih belum kelihatan, jadi cuma hanya sebatas suara, Gerakan ya gerakan, terus udah jelas sih kalau yang mata mah ya gitu kan, itu kan nampakin. Terus ya udah sampai kita mau subuh lah baru agak tenang tuh. Mulai cerita tuh. Ya sampai akhirnya ya udahlah pagi kita bangun gitu kan, normal gitu kan, kita sarapan, beres sarapan ya udah kita lanjut gitu kan, lanjut ya dengan slownya gitu kan, nggak diburu-buru lah gitu kan. Terus sampai akhirnya kita lanjut, itu juga kita mulai naik itu juga siang sebetulnya, nggak terlalu pagi banget sih, kita siang lanjut pendakian. Terus nyampe di pos 3 kita tuh mulai pendakian tuh sekitar jam 11 siang, jam 11 siang lah gitu kan. Terus sampai akhirnya kita nyampe pos 3 sekitar jam 4 sore. Iya. Udah nyantai lagi tuh di situ kita, nyantai lagi di situ. Akhirnya ya udahlah kita mutusin jangan dulu dilanjut dulu gitu kan. Sampai akhirnya kita ngecamp lagi tuh di situ di pos 3. Pos 3 ya. Ngecamp lagi di pos 3. Ya itu dengan kegiatannya mungkin hampir sama kayak di malam yang pertama gitu kan. Kita masak-masak, ngobrol-ngobrol sambil minum-minum lah gitu kan. Oh, minum lagi tuh. Aduh jangan dicontoh ya kalau itunya ya, nggak baik gitu. Nggak baik banget kalau itu mah. Terus gimana Bang? Ya sampainya ada gangguan lagi? Ada. Cuman yang pertama kali digangguin lagi itu ya mata itu lagi. Oh, muncul lagi sosok itu. Muncul lagi sosok itu tuh, mata dua merah kayak gimana ya, kayak bola api lah. Ya, kayak posisinya gitu. di bawah pohon apa di atas gitu Bang? Yang mata itu. Apa di antara pohon-pohon gitu? Jadi nggak di atas, nggak di antara pohon, nggak. Jadi di mana kita pasang tenda, terus dia tuh kayak yang sejajar. Kalau kita duduk tuh kayak yang sejajar aja dia. Nah, dari tenda itu jarak si mata itu berapa meter kira-kira? Jauh atau dekat? Ada sekitar 5 meter. Lumayan dekat juga ya? Iya, lumayan dekat itu 5 meter. Sampainya ya udah. Itu terus tuh kan ngeliatin kayak gimana sih kalau orang melotot kan juga kita otomatis serem kan ya ngeliatnya, apalagi ini gitu kan. Udah diganggu terus tuh sama itu tuh. Ya udah dengan kegiatan yang sama seperti yang di malam yang pertama gitu kan, kegiatannya juga ya ngapain lagi gitu kan, selain kalau di gunung tuh gitu kan. Ya sampai akhirnya terus selain mata itu ada lagi tuh gangguan bisikan-bisikan. Ya, intinya lah ada yang nangis, ada yang ketawa-ketawa lah gitu kan, sampai bener-bener full satu malam. Malam yang kedua juga itu diganggu full banget gitu kan. Tenda bener-bener dibikin goyang-goyang, aduh udah. Terus plesit juga kayak ada yang nepukin, puk itu sampai bener-bener subuh tuh ya barulah kita merasa tenang lagi gitu kan intinya. Mulai berkurang lah ya Mulai gangguannya. berkurang lagi tuh pas subuh itu gitu kan. Terus sampai akhirnya juga tidur nyenyak lah gitu kan. Kita juga bisa ngerasain tidur nyenyak di subuh itu gitu kan. Kita mulai ngerasain tidur nyenyak lah gitu kan. Ya udah sampai akhirnya dengan aktivitas yang sama, kegiatan yang sama gitu kan, bangun pagi terus ya prepare lah segala macam, sarapan apalah gitu kan. Kita lanjut lagi tuh pendakian, dan sama kita pendakian tuh siang gitu kan, nggak pagi-pagi banget gitu. Ya udah kita lanjut sampainya sore mau maghrib lah kalau nggak salah. Pas mau maghrib kita baru sampai Surken Kencana. Baru sampai Surken kita maghrib pasang tenda dan segala macam gitu kan. Ya udah hampir sama kegiatannya juga kayak yang malam-malam sebelumnya gitu kan.
masak apalah, terus inilah beres masak ngopi ngobrol cengenges, lanjut dengan minum-minum. Dan yang lebih parah lagi sih, ya ini mohon maaf ya, maksudnya ini juga nggak baik juga sih dicontoh gitu kan. Kita nggak cuma minum-minum, kita bakar di atas, aduh, bakar kita di atas, cengenges, ketawa ke TV. Dan yang anehnya lagi, nggak tahu kenapa ya, mungkin nggak tahu dia nemenin atau apalah, saya juga nggak tahu, nggak ngerti. Mata itu lagi yang pertama kali keluar gitu kan. Kok mata ini lagi gitu kan anehnya. Sampai wah, udahlah kita cuekin tuh. Dan posisi juga, jadi gimana ya posisinya, ini saya sama teman saya berdua duduk di depan pintu tenda, teman saya lagi itu duduk di depan saya gitu kan, saling berhadapan ini kan. Cuman pandangan saya sama teman saya tuh ke surken barat pandangan. Kalau yang teman berdua ini pandangannya ke saya, ke tenda otomatis. Itu sekitar pukul jam berapa tuh kejadian mulai parahnya itu? Jam 11 malam pas jam 12 malam gitu, saya juga nggak inget lah waktu itu. Kejadiannya emang udah malam, dan itu pun juga cuman ada beberapa tenda kalau nggak salah, nggak terlalu banyak lah, mungkin emang pendakian pas di malam Jumat ya. Nggak terlalu banyak lah gitu kan. Dan mereka emang udah sampai duluan sih sebetulnya kayaknya sih, atau nggak tahu emang udah ngecamp dari hari sebelumnya gitu kan. Terus sampai akhirnya ya udah pas kejadian itu gimana ya, ini dari bawah tuh nih itu jadi satu persatu diliatinnya. Sosok yang sama atau beda-beda? Beda-beda itu sosoknya. Ya, yang pertama tuh pasukan bersenjata lengkap dari arah barat kan. Itu pakaian adat atau Belanda atau Jepang atau apaan bang? Pasukan Belanda. Belanda. Pasukan Belanda. Jangan penjajahan kali bang? Ya, pokoknya lengkap lah gitu kan. Pasukan lengkap bersenjata lah gitu kan. Berbaris gimana sih? Nggak lama kemudian pasukan berkuda. Terus nggak lama kemudian lagi kereta kencana. Itu asli. Yang pertama ngeliat tuh saya. Ya pasukan bersenjata nggak terlalu ini ya. Sama pasukan berkuda juga nggak terlalu saya tuh nggak terlalu takut gitu kan. Yang takut tuh yang ini kereta kencana. Begitu terakhir kereta kencana, anjir, ini alasan aja udah saya sama teman-teman ngantuk pura-puranya gitu kan. Itu kereta kencana ada orang yang numpangnya atau ada? Oh ada. Sama dari Belanda atau bukan, pribumi? Gimana sih? Perkiraan kalau jadi di dalam kereta kencananya itu ada sosok perempuan. Perempuan. Pakaiannya gimana? Pakaian kebaya atau gimana? Pakaian kebaya warnanya hijau. Terus selendangnya juga warnanya hijau. Nah, mungkin kayak ratu zaman dulu kali Pak? Bisa jadi, mungkin nggak tahu Nyiroro Kidul nggak tahu juga ya istilahnya. Kita nggak tahu lah ya kan, dulunya apa gitu kan. Itu terus di depannya juga kan ada si kusirnya gitu kan, ada si kusirnya juga gitu kan. Yang bikin seremnya sih sebetulnya loncengnya itu loh. Loncengnya itu yang bikin serem tuh sebetulnya. Makanya saya alasan nih sama teman-teman yang lain gitu. Tidurlah, udah ngantuk. Sampai kedengeran loncengnya Bang? Iya. Padahal cuma ngeliat itu. Alasannya tidur gitu kan. Padahal nggak tidur. Di dalam tuh nggak tidur. Jadi pas kepikiran ya Bang? Iya. Pas saya masuk tenda, terus baru juga masukin SB gitu kan, pakai SB pura-pura baring posisinya gini, tiduran. Nggak lama temen yang di samping saya nih masuk juga. Tapi gak cerita tuh Dia nggak cerita, pokoknya hening lah gitu kan intinya. Dia masuk nggak lama juga gitu kan. Terus nggak lama kemudian nih teman saya yang di depan, yang masih di luar ya berdua tuh,
pindah posisi tidurnya, duduknya pindah posisi, akhirnya dia ngadep ke surken gitu kan. Itu mah nggak lama juga dia duduk, langsung dua-duanya itu mah masuk ke dalam tenda, tutupin. Temen yang berdua, anjing lu ya, pura-pura bangke, nggak taunya mah lu ngeliat yang kayak gituan. Ya udah, hening lah, kita nggak ada yang berani ngobrol sama sekali gitu kan, hening asli itu mah. Udah, terus pas sekitar jam berapa, jam 2:30 gitu kan, boleh ngerokok nggak? Silakan. Slow ini mau. Nah sekitar jam 2:30 tuh saya terbangun, aus. Oh, kirain ngedenger suara apa gitu. Enggak, itu Oh, aus. belum, aus tuh. Cuman posisi air tuh di luar tenda semua, Oh, nggak ada yang di gitu. dalam gitu kan. Aus ceritanya. Bangunlah gitu kan. Baru juga buka setengah. Resleting tenda tuh baru kebuka setengah. Gamelan. Kedengeran. Dengerin, anjir, gamelan. Wah, jarak emang jauh ya, kedengerannya jaraknya kayak jauh. Sempet saya perhatiin terus gitu kan, dengerinnya jelas gitu kan, biar jelas lagi gitu. Suara gamelan itu. Suara gamelan itu. Nyoba mau ngeberaniin diri nih ceritanya gitu kan. Setengah lagi kita buka. Sleting itu, pintu sleting itu tenda kita buka setengah, baru setengah lagi nyinden, Suara sinden aja apa emang ada sosok? suara sinden. Kira ada sosok ini. Kalau sosoknya nggak tahu ya, Hmm. tapi suaranya jelas Oh. ada suaranya. Tapi suaranya juga udah Merinding sih. bikin serem lah gitu kan, sampainya nggak jadi tuh. Atau mungkin ini pendaki lain bawa cewek gitu. Dia lagi latihan nyinden. Orang 2:30 mana ada. Udahlah sampainya nggak jadi tuh ngambil minum, udah tutup lagi. Itu juga ngedenger tuh lumayan lama tuh suara gamelan itu sama nyinden tuh. Mantap sih tuh nyinden. Iya, tengah malam lu disuruh kan di gunung apalagi gitu. Udah lumayan cukup lama tuh dengernya juga. Udah sekitaran 20 menit saya ngedenger suara gamelan sama nyinden tuh. Itu mas gitu. Udah lah sampai akhirnya bener-bener Itu nyinden tuh dia dialognya apa, liriknya Jawa atau Sunda, Sunda. atau Sunda ya? Sunda, liriknya Sunda. Jadi apa ya, nyanyi lagu apa ya, kayak Sunda Karawitan kayak gitu loh, zaman-zaman dulu lah gitu kan. Sampai akhirnya lumayan lama, 20 menit tuh saya dengar, sekitaran 20 menit lah. Terus benar-benar nggak bisa tidur aslinya itu, sambil berusaha buat nggak ngedengar tapi tetap kedengar gimana gitu kan. Sambil berpikir keras gitu kan, gimana caranya jangan sampai ngedengar terus gitu kan. Biar nggak fokus ke sana ya. Gitu kan. Tapi kalau diperhatiin juga selama 20 menit itu, yang tadinya jauh suara itu kayak yang seolah mendekat. Suara yang gamelan sama nyinden tuh kayak yang benar-benar mendekat gitu kan. Sampainya udah benar-benar wah, tutup telinga tuh, benar tutup telinga. Gimana caranya jangan sampai kedengar terus gitu kan. Gua sampainya benar-benar nggak tahu lah kalau di tenda-tenda orang yang lain mendengar atau enggak, saya juga nggak tahu mereka. Cuman saya doang tuh yang waktu itu. Terus juga setelah kejadian itu tenda juga sama kayak yang digoyang-goyangin gitu kan. Udahlah sampai akhirnya waduh, subuh juga baru tuh Bisa ini nyenyak ya. bisa tidur nyenyak lagi subuh. Udah pagi gitu kan, normal, kegiatan yang sama juga gitu kan ya. Intinya hampir kita 3 malam. Sepanjang malam diganggu ya. Iya, sepanjang malam 3 malam itu kita Yang benar-benar ganggu juga. diganggu. Beda-beda lagi. Ya itu sosoknya tuh. Sosoknya beda-beda ya. Iya, walaupun hanya sebatas suara ya, Hmm. belum menampakkan gitu kan. Ya disitulah. Terus ya udahlah, hampirnya 3 malam kita cukup gitu kan, rasa cukup, dan logistik pun juga emang udah Terbatas, udah mulai habis ya. menipis gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah kita turun
turun juga kita sore sih sebetulnya. Kita turun sore dari Suryancana tuh turun sore, terus kejebak hujan juga sih sebetulnya. Kejebak hujan kita tuh di pos 4. Hujan kita di pos 4 terus sekitar jam 6:30 malam mau isya lah mungkin lah. Ya udahlah kita nggak mau maksain ya. Kita ngecamp lagi lah akhirnya di situ. Kita ngecamp lagi di situ. Aduh itu mah. Ada gangguan Tapi lagi? oh ya sebelum ngecamp nih ya, sebelum ngecamp di pos 4 pas turun mau masuk maghrib. Kita mau masuk maghrib, yang mungkin yang harusnya kita istirahat ya, Rehat ya. ya rehat, kita tetap lanjut jalan gitu kan, tetap lanjut maghrib tua lah gitu kan. Ini nggak tahu kenapa ya, awal mula kita jalan tuh berdua gini, kayak yang berbaris gitu kan. Beriringan itu. Ya, beriringan berdua. Itu nggak lama, nggak tahu kenapa